Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss Yuni nggih. Yuli, Mbak. Kok Mbak? Mas, bukan Yuni. JJ. Ngapunten ngapunten. Gimana? Sebentar, Mas Eh ya. sa- saya Sebentar. Sebentar. Percakapan iya, kali ini iya, kita iya. rekam, nanti kita unggah di konten YouTube ya, Mas. Jadi tolong jangan sebutkan nama siapapun dalam percakapan ini ya. Oke, siap. Nggih, monggo pripun, Gini Mas? loh, Gimana? saya saya ini mau pertama kali ke Hong Kong. Mm-mm. Rencananya saya di situ paling mau liburan cuma 3 minggu. Mm-mm. Dan di sana saya mau ketemu dengan saudara-saudara saya yang lost contact, Ibu. Mm-mm. Mm-mm. Karena saudara-saudara yang di sini itu yang selalu dikirimin uang itu dia udah meninggal dan uangnya nggak tahu kemana gitu loh. Mm-mm. Jadi saya ingin memastikan kalau bisa jangan kirim uang dulu, uangnya biar ditabung di situ gitu loh. Mm-mm. Jadi saya berangkat nanti dengan ongkos saya sendiri. Mm-mm. Karena di sini saya perangkat desa. Perangkat desa. Jadi saya harus bisa mengayomi di desa saya gitu loh. Ya. Jadi saya hubungi beberapa biro berangkat ke Hongkong itu rata-rata itu wisata semua. Mm-mm. Harus ke tempat ini, harus ke tempat itu. Mm-mm. Dan saya mohon petunjuk kalau saya backpacker ke sana dan saya bisa melancong. Saya kan akan beli tiket TP Ibu. Dan Mm-mm. saya nanti nginepnya juga nginep di suatu tempat yang resmi lah. Mm-mm. Gitu loh. Mm-mm. Itu bisa dibantu nggak saya? Dibantu dalam hal apa ini, Pak? Dibantu saya dalam maksudnya masuk ke Hongkong itu caranya gimana? Gitu Mm-mm. loh. Mm-mm. Oke. Kalau sampean mau masuk ke Hong Kong dengan cara sistemnya kan namanya ini pelancong atau turis kayak gitu ya, Pak. Jadi sampean tinggal Ya, siapkan tiket PP pulang dan pergi kayak gitu. ya, Terus habis ya, itu sampean terus harus ada bookingan tempat tinggal di Hong Kong selama sampean berkunjung di Hong Kong. Biasanya kan ada kayak ya, ya, penginapan-penginapan kayak gitu kan. ya, ya, Dan sampai ya, sudah ya, ya, menyelesaikan pembayarannya dengan ya, menunjukkan bukti resi bahwa bookingan sampean tinggal di Hong Kong itu sudah ready kayak gitu. Nah, terus ya, sampean ya, ya, harus ya. membawa paling tidak uang cash karena apa? Selama perjalanan sampean di Hong Kong itu kan pasti memerlukan biaya. Persyaratannya cuma Iya, itu iya. aja, Pak. Jadi nggak perlu lain Itu dan uang, sebagainya. maaf, itu uang cash itu berapa dolar, Bu? Lima puluh Yes, ribu dolar kah? berapa? 50 ribu dolar kah? Atau Cukup, berapa? cukup. 50.000 dolar Hong Kong cukup, Pak. Oh iya, 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 Heeh, iya. kayak gitu. Lagi, ya, iya, iya, iya. Ini saya maaf ya, soalnya saya orang awam, Ibu, orang desa. Siap. Saya orang desa nggak tahu apa-apa, cuma kan saya dikeluh kesah sama warga. Mm-mm. Jadi warga itu memohon kepada saya itu supaya kayak gitu, Mm-mm. gitu loh Bu. Mm-mm. Itu yang kerja di sana itu kan tanahnya kan belitanya luas dan hasil sawah, hasil kebunnya itu cuma diambil sama saudara jauhnya aja, Mm-mm. saudara dekatnya itu nggak dikasih. Kemarin kan sempat geger di balai desa, Mm-mm. gitu. Mm-mm. Mm-mm. Oke, nggak apa-apa kalau niat baik Bapak ya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan benar kayak gitu ya. Oke Pak, Iya, iya, ini iya. ini Nanti kalau, hah? ini alternatif kedua Pak. Itu tadi yang dijelaskan Iya, sama istri saya. Saya kasih iya, alternatif kedua yang lebih murah lagi.
yang nggak perlu ke Hong Kong. Tapi kalau ke Hong Kong ya prosedurnya biasa. Ya, tiket PP, tempat penginapan, uang saku. Dan kalau bisa jaraknya jangan 3 minggu Pak PP-nya. Karena kalau 3 minggu dan uang kita yang uang tunjuknya itu nggak jelas, maka sampean bisa terusir kembali. Belum sampai masuk Hong Kong sudah disuruh balik. Nah, kalau bisa ya maksimal ya di 4 atau 5 hari saja. Nah, Itu uang tunjuknya berapa? kenapa? Kalau 4 hari, 3 hari itu uang tunjuknya berapa? Semakin banyak semakin baik Pak. Saya nggak bisa menentukan. Soalnya nanti saya ngomong 1 juta, 2 juta, ternyata nggak cukup. Saya ngomong 10 juta, mereka tetap menolak juga karena masuk itu bukan wewenang kita. Jadi itu wewenang dari imigrasi. Makanya kita nggak akan bisa memastikan. Walaupun saya ngomong 5 juta, 6 juta, 7 juta, kalau memang nasibnya sampean baik bisa masuk, ya masuk. Kalau sampean bawa duit 20 juta pun kalau nasibnya nggak masuk, nanti saya yang salah ngomong Pak. Bisa dipahami nggak? Oh, bisa. Karena saya ngomong di konten YouTube Pak, ya kan? Jadi kalau di konten YouTube namanya itu random check Pak, random check. Kepastian untuk masuk itu kembali lagi kita kembalikan ke imigrasi. Makanya saya ngasih alternatif yang kedua. Kalau alternatif pertama sampean harus berangkat ke sana itu memakan biaya yang gede. Alternatif yang kedua itu yang lebih murah, yang kemungkinan Bapak bisa lakukan. Oke. Ya, oke. Karena kemarin saya ada pertemuan, sekali lagi saya punya pertemuan Migran Day dengan BP2MI, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kalau terjadi kerusuhan di rumah itu gara-gara kiriman, ya sekarang gini aja, keluarga terdekatnya, orang tuanya, siapanya yang ibaratnya sudah meninggal katanya tadi Bapak, sudah meninggal atau kemana atau? Nah, iya. Oke, Yang satu meninggal, yang satu gila. Oke, jadi kan saudaranya kan ada di Hong Kong, ya, yang meninggal sama gila. Mungkin dia belum tahu informasinya. It's okay. Kalau tidak ada informasinya, surat meninggalnya atas nama saudaranya tadi dengan orang tuanya tadi kan sampean perangkat toh, pasti ada surat keterangan meninggal, oke? Ada Pak, ada. Oke, Bapak dengerin saya ngomong dulu ya. Saya tak ngomong dulu. Ini alternatif yang paling murah dan paling gampang, ya. Ya. Yang pertama, setelah surat nikah dan semuanya, nah coba diingat-ingat. Diingat-ingat mbaknya itu pakai PT apa? Kalau memang nggak ada PT, ya gampang. Yang penting sampean pegang data mbaknya. Kalau mbaknya termasuk warga daerah sampean, otomatis kan pasti ada datanya, KTP entah KK. Bisa dipahami nggak? Bisa. KTP dan KK itu bawa ke kabupaten, di situ ada BP2MI. Ya kan? Bapak datang dan bawa data mbaknya yang di Hong Kong tadi. Nanti dicek di daftarnya BP2MI. Keberangkatannya dia bisa tahu pakai PT-nya apa, terus agentnya apa di Hong Kong. Itu alternatif pertama. Nah, setelah data ke BP2MI, itu bisa dicari mbaknya nanti. Bisa dihubungi. Dan itu resmi. Oke. Yang kedua, itu alternatif pertama. Ini jalurnya resmi, Pak. Saya bilang ini pemerintahan kita sudah lebih baik. Yang jalur kedua, Pak, Bapak sebagai perangkat desa memperkenalkan di fanpage-nya KJRI. Bapak menunjukkan surat kematiannya dan keterangan tidak warasnya saudaranya. Nah, di KK itu surat kuning. Ya wis terserah sampean Pak, aku nggak ngerti. Pokoknya aku bilang sampean telaah sendiri cara ngomong saya. Kalau sampean perangkat desa pasti paham. Iya. Ya, sampean. Kalau surat orang gila itu surat kuning namanya Pak. Ya oke. Saya terima kasih sudah diinfokan surat kuning. Jadi 2 surat tadi itu kan ada hubungan irisan sama mbaknya yang berangkat di Hong Kong, kakaknya. Iya kan? Iya. Nah, sampean masuk ke fanpage-nya KJRI Hong Kong. Ya. Sampean bunderi orang itu. Ya,
yang di Facebook. CSWB. Facebook Pak, nggak usah ke Hong Kong. Facebook fanpage. Oh, oh, iya. Tahu, paham. Oke, ke fanpage, Oke. ke Facebooknya KJRI. Bapak kirim fotonya, kakaknya, terus Bapak Iya. tulis, perkenalkan nama saya bla 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 bla, saya perangkat desa ini sebagai kepala desanya Mbak yang ada di Hong Kong, warga ini. Sampean ceritakan kronologisnya di desa. Terjadi keributan ABCD karena begini dan mbaknya tidak bisa dihubungi. Jadi mohon bantuan KJRI untuk menginformasikan keberadaannya. Minimalnya alamat atau nomor teleponnya. Jadi sampean tulis itu saudaranya, kakaknya. Otomatis kalau kakaknya tertera di situ, dia cross check data, oh benar. Bisa dipahami nggak? Nah, kalau benar maka Bapak bisa berhubungan dan berkomunikasi sama mbaknya tanpa harus ke Hong Kong. Bisa dipahami? Iya, terima kasih. Pak, saya mau tanya lagi. Boleh. Katanya itu dia udah jadi presiden, apa itu? Apa? Presiden apa? Residen Hong Kong. Oh, residen. Ya malah lebih gampang toh, Pak. Oh. Lebih gampang. KJRI itu punya data semua, Pak. Oh. Kalau mereka awalnya prosesnya jadi TKW Hong Kong, maka KJRI punya data, Pak. Oh, iya. Jadi Terima kasih. nggak usah Apakah gini Pak ya, karena saya ini sudah apa itu namanya, sudah bikin paspor dan saya sudah jual sebagian lahan saya untuk menolong warga saya. Kalau bisa kita sharing, bisa ketemu di sana gitu, bisa kan? Kalau sampean mau ke sini silahkan. Tapi kalau tujuannya sampean hanya mencari orang, ya kan? Sampean datangnya ke kantor polisi. Kantor polisi sama KJRI, sudah. Saya cuman YouTuber, saya nggak punya datanya mbaknya. Kalau sampean mau ketemu ngajak ngopi ya ngopi biasa ayo. Saya nggak mau memberikan ekspektasi yang berlebihan. Karena saya tahu posisi saya sebagai siapa. Iya, jenengan orang Jawa ya? Saya orang Jombang. Oh iya. Kalau saya Jawa Tengah. Nah, jadi seperti itu Pak. Walaupun sampean sudah bikin paspor, sampean semuanya, sampean masih pengen berangkat ya monggo silahkan, itu terserah. Tapi sekali lagi, kalau kemampuan bahasa juga minim, terus kemudian kena random check, maka sampean berkorban semuanya. Dan walaupun sampean ngerasa ya sudah nggak apa-apa berkorban, namanya bantu ya silahkan. Tapi kan sampean tak kasih solusi bagaimana caranya membantu warga sampean tanpa mengeluarkan biaya dan anggaran yang gede dan nggak habis energi. Itu kembali lagi sama sampean, terserah. Kalau ngomong sama saya itu alternatifnya banyak. Iya Mas. Ya, Terima kasih, Mas. tinggal sampean punya pilihan seperti apa. Sampean mau pilih yang mana itu bebas, los, nggak ada masalah. Iya, terima kasih Mas atas petunjuknya. Nah, Terima kasih Mas karena sudah memberi saya informasi secara lugas, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Nanti saya akan ketemu sama saudaranya lagi. Alternatif yang yang diberikan ke saya nanti akan saya sampaikan kepada beliau ahli warisnya. betul. Dan nanti ini enaknya gimana gitu loh. Kalau soalnya kan saya sebagai di sini sebagai kepala desa kan saya harus bersifat adil gitu loh. Yang katakan yang hak adalah hak dan batil adalah batil gitu loh. Nah, nanti kalau sampean menjelaskannya kurang jelas lagi, konten saya ini boleh ditonton. Jadi ditunjukkan juga sama
saudaranya juga yang ada di sana. Jadi pembicaraan kita sampai dapat infonya dari mana dan seperti apa kan ada valid datanya gitu loh Pak. Nah nanti tinggal didengarkan 2 kali 3 kali, kalau belum paham lama-lama juga akan paham. Daripada mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Ya kita tahu banyak masalah dan konten-konten saya memang bagaimana memberikan solusi atas masalah-masalah teman-teman dengan pastinya biaya yang mudah dijangkau, tidak harus mahal, tapi masuk akal gitu loh Pak. Ya Mas, ini dengan Mas siapa? Saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Channel YouTube saya Sandro Jabrik. Saya mukanya kelihatan dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya bisa ditemui juga di Kos WB di Indonesia juga. Ya. Terima kasih atas informasinya. Siap. Semoga bermanfaat buat saya. Amin. Semoga Allah melindungi. Amin. Banyak rezeki. Amin. Kesehatan dengan semuanya. Amin. Saya ucapkan banyak Amin. terima kasih. Ya. Siap. Cukup sekian Mas. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya. Orang tuanya meninggal, saudaranya ODGJ. Kalau ngomong gila nanti kena pasal lagi di konten. Jadi berbagai macam persoalan ya hadir, tapi ya sudah nggak apa-apa. Itu bagian dari passion saya untuk mampu dan bisa menyelesaikan, bukan harus ya, tapi setidaknya ada pandangan, ada gambaran. Dan prinsip saya sekali lagi ya, nggak harus mahal, yang penting masuk akal. Ya, kata-kata hari ini adalah nggak harus mahal, yang penting masuk akal. Jadi hari-hari ini banyak sekali seseorang yang banyak pandangan atau pemikiran di mana bahwa kalau kita nggak punya uang kita nggak bisa ngapa-ngapain, sesuatu harus dibayar dengan mahal. Enggak juga. Jadi tidak ada yang mahal ya, sekali lagi, tetapi bagaimana nalar otak kita dan kita mau berjuang aja sih sebenarnya. Segala sesuatu itu bukan hanya ukuran materi, tidak hanya berdasarkan uang. Toh buktinya teman-teman berangkat dari Indonesia kan juga nggak punya uang, berangkat dari Indonesia kan dalam kondisi minus, dalam kondisi hutang. Tapi setelah datang ke sini, ada yang hutangnya bertambah banyak, ada yang hutangnya kelar dan sudah jadi bikin rumah, bahkan ada yang sudah punya mobil, anaknya sekolah, semuanya kuliah, itu tidak terbantahkan. Jadi sebenarnya konsep dan prinsip di mana-mana harus ada uang itu tidak, tetap bisa dibantah. Karena selama ini kita selama hidup itu sudah diberikan segala sesuatunya oleh Sang Maha Pencipta. Manusia diciptakan sesempurna bentuk. Nah dengan sesempurnanya bentuk itulah yang kita manfaatkan untuk meraih dan menuju cita-cita kita. Jadi itu saja pesan saya di pagi hari ini. Semoga menjadi renungan, semoga menjadi kajian, semoga menjadi dasar berpikir teman-teman semuanya untuk terus menciptakan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Bojoku kue lapo? Kue adus, kue berendam. Bojoku adus guys, berendam, menikmati hidup. Woi, enak. Lama nggak berendam. Nah, jadi lama nggak berendam. Jadi itu saja buat teman-teman semuanya. Sekali lagi tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.